Pagi kaulah muda, gimana nih kabar teman-teman di luar sana? Bertepatan dengan hari pertama Ramadan dan hari pertama puasa juga. Semoga teman-teman bisa lancar ngejalanin puasa di hari pertama ini ya. Tapi tentunya nggak lepas dari yang namanya capek, lelah. Tapi semoga harapan saya teman-teman di luar sana bisa berjuang sama-sama sampai ntar azan maghrib berkumandang gitu loh. Jadi di sini saya ingin berbincang-bincang, ingin ngobrol-ngobrol biasa aja sebenarnya teman-teman. Tapi sebelumnya nih, buat teman-teman mungkin yang belum tahu Alia Podcast itu apa, Alia Podcast itu adalah suatu acara yang dimana kita sebagai santri Madrasah Alia Kahfi pengen ngasih manfaat gitu buat teman-teman lewat ngobrol santai, berbicara bincang-bincang dengan teman gitu. Jadi ya itu sebagai salah satu bentuk sarana kita aja seperti itu teman-teman. Nah di sini saya Muhammad Akmal Khairullah ingin berbincang-bincang dengan salah satu teman saya nih. Di sebelah saya sudah ada Bang Haidar Amar. Bang Haidar Amar gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih Bang Haidar Amar, kabarnya gimana? Alhamdulillah baik kalau masalah kabar. Ya seperti yang tadi Bang Akmal bilang lah, kita kan ada di hari pertama puasa, yang tentunya juga harus semangat gitu. Tapi tetap ya kita rada haus-haus. Ya maksudnya pastilah sebagai manusia kan transisinya gitu, adaptasinya. Bener. Walaupun memang kita juga harus secepat mungkin bisa mengatasi adaptasi tersebut. Iya benar banget Bang Haidar. Jadi gini nih Bang Haidar, Ane tuh pengen ngajak ngobrol ente, pengen ngajak ngobrol Anda Bang Haidar. Iya gimana tuh? Iya ngobrol Anda tentang perihal gini nih. Persepsi orang memandang bulan Ramadan ini kadang-kadang buruk nih Bang Haidar. Kadang-kadang dari hamin sebulan, hamin 2 minggu, mereka kayak makin ngerasa berat. Aduh, besok bentar lagi udah mau puasa, udah mau Ramadan lagi nih Bang. Gitu. Dan ini yang berpikiran kayak gini nggak sedikit Bang, banyak gitu. Dan di sekitar teman-teman Anda juga banyak yang, besok udah mau puasa ya, besok udah mau puasa, aduh gak enak nih, capek segala macam, nggak bisa main bola segala macam banyak lah bla-bla-bla gitu. Bener. Ya, padahal ya gitu Bang Haidar, mereka menganggap puasa ini itu tuh kayak sebagai musuh mereka gitu, kayak benci lah mereka sama bulan Ramadan, benci lah mereka puasa, harus tarawih ya kan, habis itu siang nggak boleh makan minum. Nah itu menurut Bang Haidar gimana tuh? Bismillah, kalau misalkan saya sih kalau misalkan menanggapi persepsi orang yang mengatakan bahwasanya bulan Ramadan itu sebagai musuh lah, beban lah, saya sih ini maaf ya sebenarnya sebelumnya minta maaf kalau misalkan emang ada yang nggak sependapat. Saya sih bilang begini, kalau misalkan orang-orang di luar sana mengatakan bulan Ramadan itu sebagai musuh, saya 180 derajat kebalikannya. Saya menganggap bulan Ramadan itu sebagai bulan yang penuh nikmat, hikmat. Karena apa tuh? Kenapa bulan Ramadan ini mungkin bisa jelasin ke penonton? Karena seperti ini, udah jelas juga kan, banyak dijelasin di dalil-dalil terutama di hadis kalau bahwasanya di bulan Ramadan itu dibukanya pintu surga selebar-lebarnya, ditutupnya pintu neraka serapat-rapatnya, dan yang paling pasti adalah dibelenggunya setan. Iya, ini juga saya juga udah ada nih di sini. Itu hadisnya diriwayatkan Bukhari dan Muslim, biasanya ketika masuk bulan suci Ramadan maka setan-setan dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Nah, gitu ya? Nah yang tambah nikmatnya lagi adalah setiap amal yang kita perbuat, amal baik tentunya, itu pahalanya itu dilipat gandakan, bukan hanya 2 kali lipat, bahkan bisa jadi lebih seperti itu. Terus yang saya dengar juga Bang, katanya kalau misalnya pahala sunat tuh jadi wajib. Terus pahala wajibnya jadi pahala wajibnya ditingkatin lagi, bisa 10 kali lipat lebih dari pahala wajib di luar bulan Ramadan. Itu bisa panen ya? Nah itu makanya kenapa yang tadi saya bilang bulan Ramadan adalah bulan yang penuh nikmat gitu. Seperti itu. Nah kalau misalkan kita ngomongin kayak gitu ya, tadi bulan Ramadan adalah penuh nikmat, tapi kan banyak juga orang yang di luar sana yang beranggapan bahwasannya bilang gini nih, kan kita nggak hidup di zaman Nabi Bang, kita nggak hidup itu kan kita kan ini generasi akhir zaman Bang. Mereka bilang kita nggak hidup di zaman Nabi, kita hidup bukan sebagai sahabat yang memang bisa mempersiapkan bulan Ramadan dari 2 bulan sebelumnya, 1 bulan sebelumnya. Gini nih Bang, kan iman kita kan nggak sebesar mereka gitu loh. Iya. Boleh ngomong kayak gitu. Iya bener banget. Tapi sebenarnya kalau misalkan mereka ngomong seperti itu, emang fakta kita tidak hidup di zaman Nabi, dan kita tidak hidup sebagai sahabat yang memang imannya sangat karena tinggi. Karena lihat Nabi juga gitu kan, bertemu langsung. Nah kita bisa kalau misalkan emang seperti itu ya, saya sih nyaraninnya seperti ini, kita jadikan bulan Ramadan sebagai bulan Ramadan kali ini adalah sebagai kunci awal, titik awalnya bagaimana kita meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah,
Titik Seperti start itu. gitu ya. Titik start. Karena apa? Kalau saya sih bilang seperti ini ya Bang, ujian sebenarnya itu bukan di bulan Ramadan, tapi ujian sebenarnya itu di 11 bulan selain bulan Ramadan tersebut. Oh. Ya, karena apa? Bener. 11 bulan selain bulan Ramadan tersebut, kita dikembalikan kepada hakikat manusia. Hawa nafsu kita balik, syaitan dibuka, Iya, iya. syaitan sudah dipersilahkan lagi untuk mengganggu anak cucu Adam, seperti itu. Nah, maka dari itu kita jadikan bulan Ramadan sekarang sebagai ajang latihan untuk kita membiasakan diri berbuat baik, meninggalkan hal yang maksiat. Adalah ya hakikatnya seperti itu, untuk menghadapi 11 bulan di selain bulan itu Ramadan ujian tersebut. sesungguhnya Ya, gitu. itu ujian sesungguhnya. Kalau menurut saya seperti itu. Bener banget Bang. Nah, kalau misalkan orang bilang, terus Bang, kalau misalkan kita udah berhasil nih di bulan Ramadan di bulan Ramadan kali ini kita udah berhasil meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita, bagaimana kalau misalkan kita udah alhamdulillahnya kita dipertemukan dengan bulan Ramadan berikutnya? Ya berarti rezeki ya. Nah, rezeki, alhamdulillah. dan jawabannya ya kita tingkatkan lagi, karena memang benar iman itu yazid wa yanqus. Iya, naik terkadang turun. naik, terkadang turun. Naik turun namanya manusia. Nah, iya, bagaimana kalau misalkan naik turun gitu, ya bagaimana kita sebagai manusia dituntut untuk sebisa mungkin mempertahankan keimanan kita selalu di atas, dan ketika keimanan kita sedang down, selalu yang namanya zikrullah lah, mengingat Allah seperti Secepatnya kita kembali ke titik atas kita lagi. Iya, gitu. kita kembalikan iman lagi kepada posisi awal yang di atas ini, Iya, seperti bener itu. banget. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi tadi udah jelasin ya Bang Haidar ya kan. Jadi bulan Ramadan ini buat teman-teman yang mungkin belum persiapan di hari-hari sebelumnya, nih hari pertama ini bisa dijadiin titik awal teman-teman gitu. Iya, betul banget. Ya mungkin dari hari ini teman-teman bisa baca Quran setengah juz, besok 1 juz, besok lagi 2 juz, meningkat terus kan nggak ada yang tahu gitu. Iya, benar. Selama kita masih berusaha, selama kita masih memiliki keinginan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, nggak ada yang salah gitu. Iya, benar. sebenarnya. Benar. Ya mungkin sekian teman-teman yang dapat kita obrolkan pada kesempatan kali ini, karena mungkin kita juga terbatas oleh adanya waktu, Iya, ya kan, iya, kita betul, kejar betul. waktu. Ya jadi makasih banget Bang Haidar buat waktunya udah bersedia ngobrol-ngobrol. Ini benar-benar suatu nikmat banget sih sama Bang Haidar. Ya, sama-sama Bang. Saya juga berasa bersyukur lah bisa podcast dengan Bang Akmal gitu kan maksudnya. Enggak gitu. Oh, iya, Bang oke. Haidar. Ya jadi mungkin sekian dari kami. Saya Muhammad Akmal Khurullah dan teman saya Haidar Amar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.